Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabihi wasallim. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai kajian kita, tadi malam saya dapat WA dari Pak Ketua DKM. Beliau lagi sakit ya. Jam 12 WA saya jam 12.30. Salesma, tapi salesmanya agak berat. Jadi mohon doa dari kita semua, minta doa. Baik, Allahumma shfihi shifaan ajila, Allahumma shfihi shifaan ajila, Allahumma shfihi shifaan ajila, shifaan la yughadiru saqawan. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi, la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Ala hadhihi niyyati thayyibah wa li hadha shifaan tawassul bi amali salihah bi qiraati ummil kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hari ini kita akan membahas kitab Al-Adab Al-Mufrad atau Adabul Mufrad dengan tema baru, yaitu Az-zulmu zulumatun. Kezaliman adalah kegelapan ya. Perbuatan zalim adalah kegelapan, atau kezaliman itu adalah kegelapan. Maksudnya apa? Maksudnya kegelapan di akhirat. Az-zulmu zulumat. Kezaliman adalah kegelapan nanti di akhirat. Hadis yang pertama dari bab tentang larangan berbuat zalim ya, adalah hadis nomor 483. Hadatsana Ubaidullah ibni Miksam. Beliau bercerita, sami'tu Jabir ibni Abdullah radhiyallahu taala anhu yaqul, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ittaqu zulma, waspadalah oleh kalian perbuatan zalim. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah, karena kezaliman adalah akan menyebabkan kegelapan nanti di hari kiamat. Wattaqu syuha, dan waspadalah sikap kikir, bakhil ya. Fa inna syuha ahlaka man kana qablakum, karena sifat kikir telah merusak bangsa-bangsa sebelum kalian. Maksudnya Bani Israel ya, dulu. Wa hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum, karena orang-orang zaman itu pada kikir sehingga itu menyebabkan mereka saling membenci. Orang yang harusnya diberi tidak diberi, akhirnya jadi gejolak sosial. Memuncak gap antara si kaya dengan si miskin itu tidak terjerbatani, tidak terakomodir dengan baik. Akhirnya orang-orang yang tidak diberi tersebut, mereka melakukan hal-hal yang tidak diinginkan lah begitu. Karena apa? Karena si kaya menahan hartanya, tidak mau membantu si miskin. Si miskin sudah tidak sabar dan tidak sanggup dalam keadaan seperti itu. Akhirnya terjadilah saling bunuh-bunuhan. Safaku dima'ahum, dima itu darah, safaku menumpahkan, artinya terjadi pertumpahan darah antara kelompok lemah dengan kelompok kaya. Itu karena apa? Karena tidak ada kepedulian dari kelompok kaya kepada kelompok miskin. Dalam jumlah yang masif dan makro, itu dapat menyebabkan gejolak sosial. Dan dulu pernah terjadi di kalangan umat terdahulu, ahlaka man kana qablakum.
Jadi bangsa-bangsa Yahudi, bangsa-bangsa sebelum kedatangan Islam, mereka itu hancurnya dengan dua hal. Satu kezaliman, yang kedua kebakhilan. Karena merajalela kezaliman satu sama lain, akhirnya hukum rimba yang berlaku dan saling bunuh-bunuhan. Juga karena kepikiran, tidak ada atensi dari orang kuat, orang kaya kepada orang lemah, mereka pun akhirnya menimbulkan konflik sosial. Rata-rata konflik sosial itu terjadi karena ada gap antara si mampu dengan si miskin yang tidak terjembatani. Akhirnya terjadilah krisis. Si miskin akhirnya menjarah yang punya si kaya. Rusuh, konflik, chaos. Dan itu kalau kita lihat berita, rata-rata kejadian dimanapun yang namanya kudeta itu ada faktor ekonominya. Rakyat terdorong mungkin keterpaksaan, lalu ada pihak yang menunggangi, udah lenyap itu negara itu. Kalau rakyat banyak yang miskin, ditunggangi oleh kelompok yang punya politik, itu biasanya pemberontakan masyarakat itu terjadi. Ya, mudah tersulut. 98 itu kan karena masyarakat tidak bisa membeli apa-apa. Dolar tadinya 2.500, lalu naik 3.400, cilengcong langsung ke 17.000 kan. Itu masyarakat tidak bisa beli apa-apa. Akhirnya apa? Akhirnya mereka butuh makan. Satu-satunya jalan untuk nyari makan yang cepat adalah menjarah pusat belanja, menjarah warung-warung, menjarah mal-mal semacam itu. Ditunggangi oleh kelompok yang punya kepentingan politik. Bisa kelompok ini kelompok yang tulus, benar ingin memperbaiki suatu negara. Bisa jadi kelompok ini memang kelompok yang benar-benar menginginkan kekuasaan. Ala kulli hal, masyarakat yang sudah tidak bisa membeli apa-apa mudah disulut dan dapat menumbangkan sebuah pemerintahan. Di mana-mana begitu ceritanya. Di Afrika terutama. Kalau di Eropa udah sedikit mapan. Paling mereka menuntutnya seperti di Perancis ya. Demo rompi orange itu kan berbulan-bulan. Karena apa? Karena hal yang sepele. Pensiun mereka diutak-atik oleh pemerintah. Undang-undang pensiun mereka diutak-atik oleh pemerintah. Demonya bertahun-tahun. Yang disebut dengan rompi orange itu. Dan korbannya banyak. Ya, masyarakat turun ke jalan dari semua kalangan sehingga polisi Prancis kewalahan. Itu masalah pensiun doang. Apalagi masalah orang nggak bisa beli beras. Waduh. Itu mungkin 5 tahun 4 tahun ke belakang. Demo terpanjang di Paris dan paling sengit setelah zaman revolusi industri dulu. Ya ini kasus undang-undang pensiun itu, banyak yang meninggal, banyak yang kena luka-luka represifnya polisi waktu itu. Jadi itulah ya, Rasul sudah mengingatkan orang-orang terdahulu hancur, orang-orang terdahulu saling bunuh-bunuhan karena tadi kebakhilan si kaya kepada si miskin. Artinya syariat zakatnya tidak ditunaikan waktu itu. Yang kedua adalah adanya kezaliman yang dilakukan oleh sekelompok orang kepada orang lain. Berikutnya hadis yang kedua dari bab tentang larangan berbuat zalim. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu pernah ditanya. Ibnu Umar ini sosok murid langsungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ditanya siapa murid langsungnya Rasulullah, yang paling menonjol dalam bidang ilmu Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Dua sahabat mulia ini ada kecenderungan yang agak berbeda di dalam hal keilmuan dan penetapan sebuah fatwa. Kalau Ibnu Abbas itu cenderung longgar dan lebih bebas, tetapi tetap dalam pijakan dalil. Kalau Ibnu Umar ini ketat, sangat disiplin, kalau boleh dikata saklek ya. Artinya tidak mau menambah, tidak mau melonggarkan sesuatu yang tidak longgar di zaman Rasulullah. Menurut pendapat beliau. Jadi kalau kita belajar usul fikih itu ada istilah, ya Allah berikanlah kami kelonggaran fikihnya Ibnu Abbas dan karuniakan kepada kami
keteguhan fikihnya Ibnu Umar. Jadi ada doa seperti itu. Ya Allah, berikanlah kami kelonggaran Ibnu Abbas. Allahumma rzuqna murunata Ibnu Abbas wa syiddata Ibnu Umar. Ya Allah, berikan kami konsistensi Ibnu Umar dan kelonggaran Ibnu Abbas. Jadi kalau kita punya pendapat dalam agama, ilmu agama ya, yang agak longgar, berarti itu mazhabnya mengacu kepada Ibnu Abbas. Kalau kita memilih jalan untuk ketat, maka itu adalah jalannya Ibnu Umar radhiyallahu taala. Ibnu Umar itu saking ketatnya menjaga sunnah dan contoh Rasulullah, beliau senantiasa berjalan di mana Rasul jalan di situ. Kalau Rasul pernah duduk di sini, duduk di situ. Kalau Rasul pernah ngusap pohon anu, dia usap pohon. Kalau Rasul berjalan, maka setiap langkahnya mana ada tapak kaki Rasul diikuti. Engkol kade. Ibnu Umar. Jadi segala macam apa yang Rasul lakukan itu, Ibnu Umar itu sangat kuat ininya memegang contoh Rasulullah SAW. Kalau Ibnu Abbas, beliau agak longgar karena menggunakan ra'yu juga di dalam beberapa hal. Itu dua mazhab fikih di masa sahabat. Ada mazhabnya Ibnu Umar yang mengandalkan tadi tekstualitas, ada mazhabnya Ibnu Abbas yang lebih longgar melihat hukum ya. Nah, di sini Ibnu Umar ditanya, kalau bahasa kitanya, wahai Tuhan, wahai Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, setelah Anda berpuluh-puluh tahun menjadi muridnya Rasulullah SAW, setelah Anda mereguk semua ilmunya Rasulullah SAW yang bisa Anda temui, apa kesimpulan dari ilmu Anda? Gitu. Jadi ibarat nama bahasa orang mah, Pak, Bapak kan tos profesor, kemana-mana itu ilmu nanti. Berkunjungnya sudah kemana-mana, menelitinya sudah banyak. Belajar dari SD sampai profesor. Apa Pak kesimpulan yang Anda bisa tarik garis merahnya dalam kehidupan intelektualitas Anda? Seperti itulah contohnya. Maka Ibnu Umar ketika ditanya, apa puncak dari segala apa yang engkau ketahui dalam agama ini? Beliau merangkumkan 4 hal. Yang pertama adalah kuffa aniz zulm, jangan berbuat zalim. Itu. Tidak berbuat zalim. Yang kedua, birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Yang ketiga adalah menjaga sholat. Yang keempat adalah menjaga zikir. Jadi Ibnu Abbas berpuluh tahun berguru kepada Rasulullah SAW. Ketika ditanya apa garis merah atau puncak keilmuan Anda, beliau menyimpulkan, selama aku belajar bersama Rasulullah, 4 hal yang aku dapat simpulkan. 1, jangan berbuat zalim pada siapapun. Yang kedua, berbakti kepada orang tua. Yang ketiga adalah menjaga sholat. Dan yang ketiga menjaga sholat. Yang keempat adalah menjaga zikir. Itu 4 menurut Ibnu Umar kesimpulan yang beliau tarik dari pengalamannya menimba ilmu bersama Rasulullah SAW. Ada poin yang menarik yang kedua, yaitu berbakti kepada orang tua. Jadi para sahabat menjadikan orang tua itu luar biasa. Bahkan dikatakan, saya belajar ilmu agama itu ya untuk bakti sama orang tua, untuk siapa lagi? Dan akhlakul karimah yang paling berhak mendapatkannya adalah orang tua. Kita ini kadang berbuat baik, berakhlakul karimah, sopan santun kepada orang lain. Kepada orang tua kita tidak merendahkan diri, tidak merendahkan. Padahal Allah perintahkan, wahfid lahuma janahazulli, rendahkan dirimu, rendahkan badanmu, rendahkan suaramu, rendahkan posisimu di hadapan orang tuamu. Wahfid lahuma janahazulli, rendahkan sayapmu, ayat itu. Rendahkan sayapmu, janahazulli, karena kamu rendah di hadapan orang tua. Ungkapan sayap ini maksudnya adalah posisi, suara, sikap, kemudian dan lain-lain sebagainya. Tapi lihat buktinya sekarang. Banyak anak yang suaranya masih lebih tarik daripada orang tuanya. Banyak anak yang suaranya lebih cepat, lebih kencang dari orang tuanya. Banyak anak yang
duduknya lebih atas dari orang tuanya. Banyak anak yang berjalan lebih duluan dari orang tuanya. Banyak anak yang membantah argumen orang tuanya dengan cara yang tidak sopan. Itu puncak ilmu kedua beliau, tidak atau selalu berbakti kepada orang tua. Ada kisah menarik, namanya Ibnu Rahawayh kalau tidak salah ya, rahimahullah taala, di Mesir. Ketika itu beliau mengajar ribuan muridnya di Kairo, mengajar ribuan muridnya. Tiba-tiba ada seseorang datang, pengersa di piwarangku tuang ibu, dipanggil ke tuang ibu, digeruan ke tuang ibu. Langsung beliau menutup kitabnya. Murid-muridku sekalian, saat hari ini kita cukup demikian karena saya ada keperluan. Ditutup kitabnya. Padahal itu muridnya ribuan sedang menyaksikan taklimnya. Karena ada informasi ibunya membutuhkannya, dia tutup. Akhirnya pergi ke tempat ibunya. Setelah datang ke tempat ibunya, apa yang diinginkan oleh ibunya? Ibunya hanya meminta dia disuruh untuk maraban hayam. Jadi karena ibunya nyuruh maraban hayam, seorang ulama besar sampai menutup kajiannya bersama ribuan murid-muridnya. Para pemirsa, bukan hanya murid, para muhibbin, masyarakat umum dan semuanya yang mendengar taklimnya itu bubar. Saya dipanggil ibu. Ternyata pas dipanggil hanya untuk maraban hayam saja. Tapi bukan maraban hayamnya yang di situ, yang poinnya. Poinnya itu adalah ibunya memanggil. Lalu yang ketiga, rangkuman ilmu Ibnu Abbas. Aduh, turun mas, Masya Allah. Nah, yang ketiga adalah selalu menjaga sholat, dan itu pernah kita bahas dalam fikih sholat ya di hari Jumat. Yang keempat adalah selalu menjaga lisan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya adalah hadis dari Jabir radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah SAW dalam riwayat ini bersabda, yakunu fi akhir zaman, akan terjadi di akhir zaman. Yang pertama adalah mashun. Mashun itu kalau ada orang dikutuk jadi monyet itu mashun namanya. Apa ya bahasa kitanya? Orang dikutuk jadi monyet kayak dulu zaman Yahudi dulu itu. Itu namanya mashun. Apa bahasa kitanya? Ada istilah yang biasa digunakan tuh. Ada lagi. Jadi manusia dirubah jadi hewan gitu loh. Apa istilahnya? Kalau reinkarnasi kan orang hidup dalam keyakinan Buddha ya, orang hidup, orang mati dihidupkan lagi. Aduh, ada istilahnya itu. Mashun itu pokoknya manusia dikutuk jadi benda lain lah, kayak maling kundang. Itu kan walaupun ceritanya walau alam betul enggaknya, tapi kisahnya begitu. Dikutuk jadi batu. Dulu orang Yahudi dikutuk jadi monyet. Ada orang dikutuk jadi wajahnya itu seperti serigala. Namanya mashun dalam bahasa Arab. Masakh, dimasak gitu. Nah, kata Nabi SAW, akan terjadi di akhir zaman pada umatku mashun, orang dikutuk jadi benda lain. Wa qadzafun, juga menyebarnya fitnah. Wa khasafun, nanti ada orang yang ditenggelamkan di bumi, diratakan dulu, kayak korun dulu. Watu beda bi ahlil mazalim, dan itu semua akan diawali dengan orang-orang zalim. Tapi ini belum terjadi nih, tanda kiamat yang ini belum terjadi. Saya pernah menyebutkan tanda kiamat itu ada 136 kurang lebih. Alam shawab ya. Yang kita hitung dari banyak-banyak hadis menyebutkan bahwa tanda kiamat itu yang sugro, yang kecil itu ada 130 tanda. Tanda kiamat yang kubro, yang besar ada 7. Kalau yang kubro itu turunnya Nabi Isa, turunnya Dajjal, turunnya hewan melata, ada api di Jazirah Arab yang
mengusir orang Arab sampai ke tengah, kemudian matahari terbit dari barat ya, kemudian Jazirah Arab menjadi hijau. Pokoknya ada 7 tanda yang kubro yang sama sekali belum ada satupun yang terjadi. Masih tanda sugro semuanya. Dari 136 tanda sugro itu yang sudah kejadian sampai hari ini dihitung oleh para ulama baru 90. Berarti masih ada 46 tanda lagi yang belum terjadi. Berapa persen? 46 dari 136. 30-an ya. Jadi tanda kiamat yang sugro itu sudah terjadi 70%-nya. 30%-nya ini belum. Contohnya yang ini. Akan terjadi akan datang masanya di akhir zaman kata Rasulullah, orang itu dikutuk jadi hewan, dikutuk jadi benda, dikutuk jadi segala macam. Lalu ada fitnah merajalela di mana-mana, kemudian banyak juga yang diratakan. Seperti Qarun, nyep diratakan. Kata Rasulullah, wa tubda bi ahlil mazalim. Itu semua akan terjadi pertama kali terhadap orang-orang ahli mazalim, orang yang ahli berbuat zalim. Jadi orang zalim itu balasannya adalah kutukan di dunia, dirubah, dikutuk menjadi makhluk lain, dan di akhirat nanti mendapatkan kutukan yang lebih dahsyat, azab yang lebih dahsyat dari yang dia terima di dunia. Makanya sekali lagi ini peringatan untuk kita jangan pernah berbuat zalim pada siapapun. Ingat, kezaliman kita menghapuskan pahala kita selama di dunia. Kita pernah sering, bahkan hadisnya kita ulang-ulang, bahwasanya dalam hadis Al-Kaisul Maskub ada seorang manusia berbuat baik seumur hidupnya, berbuat baik sepanjang hidupnya, beramal soleh, beribadah sepanjang hidup, tapi datang ke akhirat dengan tangan kosong, dengan kehampaan, tidak membawa amal soleh pahala sedikit pun. Lalu hamba itu protes, wajar protes kan, mendebat Tuhannya. Wahai Tuhanku, dulu aku seumur hidupku mengabdi, beramal soleh, menghamba kepadamu dan berbuat banyak kebaikan. Kenapa saya datang ke sini nggak bawa apa-apa, tidak bawa bekal pahala, tidak bawa kebaikan? Allah SWT dalam hadis tersebut diceritakan, menyebutkan bahwa orang ini zalama hada, karena orang ini selama di dunia menzalimi si A dan si B selalu ya. Wa akala malahada, memakan hartanya si A dan hartanya si B. Ingat, koruptor masuk hadis ini. Memakan harta si A, memakan harta si B. Yang ketiga, darabahada, memukul si A dan memukul si B. Lalu yang keempat, wasyatamahada, mencemooh si A, mencemooh si B, menyakitkan atau menyakiti orang dengan lisannya. Itu 4 orang yang nanti di akhirat amal ibadahnya akan diambil, dikeruk oleh Allah SWT, dipindahkan kepada orang yang dia zalimi. 1 karena menzalimi orang lain, 2 karena memakan hak orang lain, yang ketiga mencemooh orang lain, yang keempat adalah memukul orang lain. Berarti kalau kita simpulkan, zalim itu ada berbagai macam bentuknya. Ada zalim dengan lisan, ada zalim dengan harta, ada zalim dengan perbuatan. Itu nanti akan membuat amalan kita hilang, dipindahkan oleh Allah kepada korban yang kita zalimi. Nauzubillah min dzalik. Kita jangan capek-capek hidup seumur hidup, ya seumur hidup beribadah maksudnya, seumur hidup beramal soleh, tiba-tiba hilang begitu saja karena kezaliman. Makanya kesimpulannya, kesolehan dan ketakwaan hablum minallah itu tidak akan bisa dicapai sebelum kita melakukan ketakwaan dan kebaikan hablum minannas. Jadi hablum minallah baru bisa naik ke atas kalau hablum minannasnya itu dilakukan juga atau seimbang dengan hablum minallah. Jadi sekali lagi jangan sampai kita menjadi orang baik kepada Allah tapi jahat kepada manusia. Itu akan menghilangkan kebaikan kita, berbuat baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut hadis Kaisul Maksum. Kaisul Maksum itu kalau diterjemahkan letter-letternya hadis kantong bocor. Karena tadi kebaikan seumur hidup hilang gitu. Itu pelajaran pertama. Pelajaran kedua, kalau kita dizolimi semacam itu, mendingan kita berbahagia karena kita sedang mendapat transfer pahala dari dia. Dicemooh, mana? Kunon banget juga gitu, maghrib banget gitu.
Dicemooh. Tapi bukan dalam rangka bercanda, tapi menghina. Maghrib aja. Padahal dia putih misalnya. Atau rada-rada keling. Maghrib. Udah, terima aja dalam hati. Alhamdulillah, dapat kiriman pahala. Digibahin. Alhamdulillah, dapat transfer pahala. Dipukul. Alhamdulillah, dapat transfer pahala. Diambil haknya. Harusnya dapat bantuan, tapi dibadog oleh orang tertentu. Alhamdulillah, dia sedang mengirim pahala pada saya. Tetapi kalaupun kita mau menuntut hak, dibolehkan, gitu ya. Disabarin berharap pahala itu afdol. Dituntut dibalas itu juga boleh, ada haknya. Ya, ada haknya. Bahkan menuntut hak itu di dalam agama Islam termasuk ibadah. Tapi kalau mau disabarin juga boleh. Kan ayatnya begitu. Fa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bih. Kamu boleh membalas sekadar kejahatan yang dilakukan kepadamu. Jangan berlebihan maksudnya. Wa antasbiru khairul lakum. Tapi kalau kamu bersabar, khairul lakum, lebih baik bagi kalian. Setelah itu di ayat berikutnya dimotivasi sabar lebih. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Bersabarlah dengan niat sabar karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi membalas itu boleh, tapi dalam kadar yang tidak berlebihan, melebihi kezalimannya. Tetapi bersabar, Allah menyatakan khairun lis-sabirin, itu lebih baik bagi mereka yang orang-orang bersabar itu, ya. Misalkan bansos kita dibadog, kita bisa menuntut, mungkin jalur hukum, mungkin namun ayah jalan mana dilabrak, mungkin diminta langsung ditagih, ini hak saya, kamu tidak boleh mengambil, boleh. Atau kita dicemooh, kita cemooh balik, boleh. Kita pukul balik, boleh. Ada haknya membalas. Tetapi bersabar lebih baik. Wa antasbiru khairun lakum. Bersabar adalah lebih baik. Jadi mending sabar mending balas, Pak. Mending sabar mending balas. Dan sabar itu terjadi di kali pertama kejadian. Bukan habis balas lalu sabar, bukan. Eta mah lain sabar, nggak balasnya bareng bukan sabar. Eta mah ibaratnya da kumaha deui gitu. Suatu hari, tapi ini bukan kasus kezaliman, ini kasus sabar ya. Rasulullah SAW berkunjung kepada seorang wanita yang sedang sakit bersama sahabat beliau. Sakit atau apalah, pokoknya ada sesuatu yang membuat wanita itu gagauran lah, entah bagaimana itu, sakit itu gimana. Ketika Rasul datang, mohon maaf, bukan sakit, kehilangan keluarganya, meninggal. Kehilangan keluarganya. Kalau yang sakit ada lagi kasusnya, beda lagi. Itu yang minta didoakan supaya di dunia nggak apa-apa sakit, tapi di akhirat nanti jaminannya surga. Rasul doakan itu karena wanita milih itu. Dia tidak memilih sembuh, milih tetap sakit, sabar, dan nanti balasannya surga. Lalu ini kasusnya lain lagi. Dia kehilangan keluarganya. Gagauran, pokoknya ramelah selembur sampai Rasul mengunjunginya. Si wanita ini ketika datang disebutkan oleh Rasulullah SAW, yang artinya bersabarlah wahai wanita, karena bersabar itulah lebih baik dan ya, pahalanya tuh luar biasa. Itu wanita itu marah. Siapa Anda? Siapa kamu nyuruh saya sabar? Saya yang merasakan sakitnya itu, gitulah bahasa. Saya yang merasakan sedihnya, saya yang merasakan kehilangannya. Anda siapa nyuruh sabar? Rasul pergi lewat saja. Sahabat ngasih tahu bari keheul. Teh, apal teh saha eta? Duka. Itu Rasulullah. Wah, wanita itu langsung gugur-gugur. Rasulullah. Sampai minta maaf dan mengatakan, ya Rasulullah, saya mohon maaf tadi sikap saya. Apa kata Rasulullah? As-sabru inda sadmatil ula. Yang namanya sabar itu ketika terkejadian, sabar, eta sabar. Tapi kamu sudah menolak pesan saya, bersabar saya kepada kamu. Akhirnya dalam hadis itu kita dapat kesimpulan bahwa ketika orang setelah tahu bahwa itu Rasulullah lalu dia memilih sabar,
itu Rasul menganggapnya bukan sabar. Sabar mah tadi ketika dikatakan sabar, semoga mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala atas kehilanganmu itu. Jadi sabar saatos ngambek bukan sabar. Sabar saatos ngabalas bukan sabar. Sabar saatos meratapi setelah menangisi gagauran itu bukan sabar. Sabar itu ketika awal kejadian. Musibah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kehilangannya barang, Allahumma akhlufni fi Allahumma ajirni fi musibati. Ya Allah, berikan pahala aku di saat musibah ini dan berikan ganti yang lebih baik. Itu doa orang kehilangan, apapun kehilangannya. Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan minhu. Setelah kita menyebut innalillahi wa inna ilaihi raji'un, maka baca doa ini. Ya Allah, berikanlah aku pahala dalam musibah ini dan gantilah untukku yang lebih besar. Itu yang dibacanya. Kehilangan apapun, kehilangan rumah, rumahku, rumah bukan kebakaran misalnya. Kehilangan kendaraan, kehilangan job, kehilangan proyek, kehilangan bahkan orang yang dicintai dan segala macam. Itu doanya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian mengucapkan doa tadi, Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khair. Begitu pun ke orang lain. Kalau ada teman kita misalkan kehilangan apa, kita sampaikan begitu. Ajarakallah fi musibatika wa akhluf laka khairum min. Ya Allah, jadikanlah musibah ini menjadi pahala buat kamu, temanku ini. Artinya semoga Allah menjadikan musibah ini menjadi pahala buatmu dan semoga Allah menggantikan yang lebih baik dari yang kamu hilang itu. Subhanallah ya, itu ajaran Rasul kepada orang yang kehilangan sesuatu. Kita pernah menceritakan satu peristiwa ya, mungkin masih ingat. Abu Thalhah ya, kisah Abu Thalhah yang dia datang malam hari ke rumahnya, istrinya itu menyambut dia. Sebelum kedatangan Abu Thalhah, anak mereka yang di rumah itu sudah meninggal. Tapi istri tersebut sabar dan tidak menceritakan bahwa anaknya telah meninggal. Malam itu mereka biasa seperti normalnya kondisi sebelumnya. Lalu dikatakan, kalau bahasa orang nama, "Mah, gimana sih Dede?" "Oh, tenang Pak, sudah tidur. Sudah nyenyak, sudah tenang." Padahal sudah meninggal itu. Lalu kemudian mereka melakukan hubungan suami istri dan pagi hari dalam hadisnya itu ya, mereka bersih junub begitu, mandi junub, kemudian berangkat sholat suaminya itu Abu Thalhah ke Masjid Rasulullah. Ketika keluar rumah, istrinya mengatakan, "Wahai suamiku, Dede telah meninggal. Dede tos teu aya." Abu Thalhah hanya bersabar, gimana lagi? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian berangkat ke masjid. Di masjid mengadu kepada Rasulullah, malam hari aku datang dan tadi disebutkan istriku menyembunyikan informasi itu sampai pagi dan baru kali ini saya dikasih tahu. Apa kata Rasulullah? Barakallahu fi lailatikuma, semoga Allah memberkahi malammu bersama istrimu itu. Artinya Rasul SAW diberitahu oleh malaikat bahwa kedua orang ini tadi malamnya sudah berhubungan. Kata Rasulullah, semoga Allah berkahi hubungan kalian tadi malam. Setelah itu disebutkan dalam riwayat bahwa orang ini Abu Thalhah ini dikaruniai 9 anak. Jadi kehilangan satu karena bersabar dan berdoa, lalu didoakan oleh Rasulullah SAW diganti dengan 9. Dan 9 anak ini seluruhnya ahli Quran. Qurra semua, hafid semua, qurra semua, dan menjadi orang-orang yang dikenal sebagai ahli Quran di kalangan sahabat radhiyallahu taala. Nah, itulah kesabaran itu ketika terjadi, bukan ketika telah membalas atau ketika telah meratapi atau ketika sudah memuaskan diri dengan penyesalannya. Mata boleh menangis, wajah boleh terisak, hati boleh bersedih, tetapi tidak boleh berlebihan sampai dia melupakan bahwa itu adalah musibah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu hadis yang kedua dalam bab larangan berbuat zalim. Rasul mengatakan bahwa Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, akan terjadi di akhir zaman
orang dikutuk menjadi benda, kemudian fitnah ada di mana-mana, lalu orang diratakan dengan tanah, dan itu dimulai dari orang-orang zalim. Ini hadis yang merupakan tanda dari akhir zaman yang belum terjadi. Jadi 70% tanda akhir zaman sudah terjadi, 46% belum terjadi. Kalau nanti ada orang yang menafsir-nafsirkan hadis akhir zaman dengan penafsiran yang cocok logi, dengan mengedepankan sugesti negatif, memberi pesimisme pada umat, mengatakan sesuatu yang menakut-nakuti umat, maka itu bukanlah metode ahli hadis dalam menyampaikan hadis akhir zaman. Akhir zaman memang sudah banyak tandanya, munculnya riba, munculnya banyak pembunuhan, munculnya zina merajalela. Apa tanda zina merajalela? Lihat pergaulan anak muda dan lain sebagainya. Kemudian khamar bisa didapatkan dengan mudah. Kemudian seorang ibu sudah melawan orang tuanya. Laki-laki mirip perempuan, perempuan milik laki-laki, dan lain sebagainya. Itu tanda-tanda akhir zaman yang sudah terjadi, yang masuk di 90 tanda tadi. 30 sekian lagi belum terjadi. Kalau itu tanda kecil, tanda sugro sudah selesai, datanglah tanda kubro, tanda besar. Yang ini sudah dipastikan kiamat tidak akan lama lagi. Contohnya terbit matahari dari barat, turunnya Nabi Isa, yang didahului turunan Dajjal terlebih dahulu, dibunuh oleh Nabi Isa, kemudian sisa tanda-tanda berikutnya. Kita sekarang masih ada di tanda kecil, namanya alamat sugro, tanda kecil dari hari kiamat. Mohon izin. Mohon. Ya, kalau kita membaca kondisi yang sekarang ini, katakanlah banyak orang yang berbuat dolim dan sebagainya. Kalau dikaitkan dengan pemahaman kaum balilahi amr jami'an, bahwa semua urusan itu milik Allah. Nah, apakah ini urusan-urusan manusia ini di hadapan Allah itu seperti apa? Apakah mereka ini sebenarnya mau orang yang sesat kemudian dibiarkan kesesatannya oleh Allah? Jadi beberapa analisa yang mungkin perlu disampaikan agar status daripada mereka yang melakukan istilahnya zalim dan sebagainya itu kita bisa memberikan identifikasi. Yang pertama, semua yang terjadi di alam semesta ini harus dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan yang terjadi itu atas izin Allah. Keburukan juga terjadi atas izin Allah. Kezaliman yang terjadi atas izin Allah, dan keadilan yang terjadi juga atas izin Allah. Itu yang pertama. Iman kita kepada qadar itu demikian. Yang kedua, bahwa Allah akan membalaskan dendamnya orang-orang yang dizolimi. Di dalam ayat Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fala tahsabannal ladzina zalamu, janganlah kalian mengira orang-orang yang berbuat zalim Allah biarkan. La tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun. Ini ayat. Jangan kalian kira Allah lalai atau Allah tidak bertindak amma yaf'aluz zalimun, dari yang dikerjakan oleh orang-orang zalim. Itu dalil yang kedua. Yang ketiga, hadis Nabi SAW, Allah bersabda dalam hadis qudsinya, la antaqimanna zalima walau ba'dahin. Sungguh aku akan balaskan dendamnya orang terzalimi dari orang yang menzalimi walau ba'dahin, meskipun telah berselang beberapa waktu. Jadi yang namanya orang zalim itu dipastikan Allah akan balaskan meskipun sudah berselang waktu. Kalau tidak dikejar di dunia, dikejar di akhirat, disiksa di akhirat, itu pasti. Jadi yang namanya, itulah kenapa ada akhirat. Di antara hikmah adanya akhirat adalah agar keadilan itu dapat tegak. Karena banyak orang yang berbuat zalim di dunia tidak kena hukuman, sehingga mereka dihukum di sana. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat, kenapa ada orang yang dibiarkan berbuat zalim dan lain sebagainya? Ada sebuah ayat yang bisa ditarik dari sebenarnya. Allah berfirman dalam ayat tersebut,
Wa man ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitana fa huwa lahu qarin. Barang siapa yang ya'shu lalai meninggalkan ajaran Allah, nuqayyid lahu syaitan. Apa balasannya? Kami biarkan setan menguasai dan mengendalikan dirinya. Tuh, lihat. Orang yang meninggalkan ajaran Allah, kami biarkan setan mengendalikan dan menguasai dirinya. Fahuwa lahu qarin, dan kami jadikan setan sebagai sahabat karibnya. Berarti itu hukuman. Kalau ada orang yang meninggalkan ajaran Allah, menentang ajaran Allah, menjauhi dari ajaran Allah, hukumannya adalah mereka akan dikuasakan setan pada mereka. Artinya kezaliman yang bertambah, kesesatan yang bertambah, keburukan mereka yang bertambah, itu sebenarnya hukuman dari Allah karena telah menjauhi atau menghindari ajaran-ajaran Allah, dan dijadikan setan sebagai karib sahabat mereka. Untuk apa? Untuk nanti sekaligus disiksanya, dihancurkannya baik di dunia maupun di akhirat, benar-benar lebih pedih dari yang mereka bayangkan. Jadi dengan ini kita tidak usah terlalu memikirkan orang zalim, karena Allah pun dalam ayat yang maknanya saya tidak hafal ayatnya, tapi maknanya begini: wahai Muhammad, urusan orang zalim itu biarlah jadi urusanku. Kamu fokus dakwah saja, kamu fokus menyampaikan tabligh, risalah, balag, sampaikan saja. Urusan orang zalim biar aku yang mengurusi. Itu ada ayat, tapi saya lupa kan saya. Wallahu a'lam bishawab wa ma taufiqun illa billah. Kita cukup sampai so nanti disanjungkan lagi. Wal afu minkum wallahu a'lam bimurad wa a'lam bishawab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.